teman-teman, kali ini saya dan kawan-kawan akan berkunjung ke Museum Wayang di daerah Jakarta Barat, tepatnya dekat Kota Tua. Sebelumnya kami berkumpul di satu titik kumpul, yaitu SMA 12 Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menuju transportasi yang akan kami gunakan, yaitu kereta. Dan saya adalah Fatimah Zahra. Dan ini Rameza, Kayana, Arca, dan Fani. Saya Raden Fadi Arkan, ini Haikal dan Fadil. Pastikan tidak tertinggal maupun tertukar. Berangkat ke museum. I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. How do you should not know? Since you left, now I'm starting to grow. I want you to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ana. Sini saya akan menjelaskan koleksi yang ada di Museum Wayang ini. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan sejarah gedung terlebih dahulu. Jadi bangunan ini tuh pertama kali dibangun pada tahun 1640 yang dijadikan sebagai gereja oleh Belanda. Nama gereja tersebut adalah De Oude Hollandse atau Gereja Belanda Lama. Kemudian pada tahun 1732 hingga 1736 bangunan tersebut diperbaiki dan namanya diganti menjadi De Nieuwe Hollandse atau Gereja Belanda Baru. Namun pada tahun 1808 bangunan tersebut hancur karena terjadinya bencana alam pada masa itu. Barulah pihak Belanda membangun ulang kembali bangunan tersebut pada tahun 1912 dan pada tanggal 22 Desember 1939 barulah dijadikan sebagai Museum Batavia Lama. Baru pada tanggal 13 Agustus 1975 dijadikan sebagai Museum Museum Wayang Jakarta. Wayang di sini itu terbuat dari kayu albasia karena memang mudah dan ringan juga serta tahan lama. Kalau di dalam sini itu ada kisah namanya kisah cinta Rama dan Sinta yang diganggu oleh Rahwana. Ini Rahwananya yang ditolong oleh Hanuman. Kalau wayang ini gimana? Apa sejarahnya?
Kalau sejarahnya sih, sejarah gimana itu? Kayak kan wayang ini kan ada punya sejarahnya, kisah cinta Ramai dan Rama dan Sinta. Kalau ini ada Kalau sejarah sih mungkin kan gimana ya? Kan kalau kisah Rama Sinta itu Ramayana dan Mahabharata itu berasal dari legenda dan mitos dari tanah India ya. ya kerajaan. Iya, gitu. Nah, terus baru di sini dibuatlah wayang seperti itu. Ini kalau boleh tahu wayangnya bahannya juga sama nggak sih kayak yang wayang ini? Enggak, nah setiap karakter tuh mempunyai ciri khas dan bentuknya masing-masing. Kalau memang dia raksasa, bentuknya raksasa. Kalau memang dia raja, memakai pakaian raja. Nah, kalau wayang golek besar, ini tuh untuk pajangan. Soalnya normalnya wayang golek tuh seperti ini bentuknya. Wayang tuh biasanya dari Wayang itu berasal dari Indonesia, tapi banyak juga ada dari berbagai macam daerah di Indonesia. Itu tuh masih sama kisahnya itu Ramayana atau Mahabharata, tapi perbedaannya itu dari segi material, bentuknya, warnanya, terus sama dari bahasa dia menceritakan aja sih. Gitu. biasanya kayak wayang itu pasti ada kisahnya. Nah, kisahnya itu ada filosofinya nggak sih? Kalau filosofinya sih nggak ada ya. Paling kalau misalnya dari mungkin pakaiannya, itu sih kayak misalnya Gatot Kaca, Bima misalnya kayaknya kayaknya bercorak oleh gitu misalnya. Kemudian filosofinya kan mempunyai kain yang paling seperti itu. Oh, bisa dibilang kayak ciri khas Ya, gitu ya. ciri khas ya dari gereja yang sampai di sini dan gampang dilihat adalah makam. Makam ada makam Belanda dari tahun 18 makam. Sama nama-nama yang pernah dikumpulkan. Dan sini yang tersisa hanya batu tulisannya aja. Ini batu tulisan. Berarti sama ini tuh cuma tulisan gitu. Iya, makamnya biasanya namanya udah nggak ada. Sebagian itu dibawa keluarganya ke Belanda dan sebagian ditaruh di Taman Kastati Tanah Abang. Tanah Abang di ujung situ. Berarti dulunya di sini kayak dia memang benar-benar kubur di sini dulu ya. Tapi akhirnya pindah gitu. Iya, sudah dipindahkan semenjak jadi museum. Kayak sih. The main street of Tamrin, you will see a story of Arjuna Wiwaha. On the right hand side, in front of the National Bank, and the building of our tourism office, and Militer dari sini dari bangsawan. Sekarang kita masuk ke ruang so there is a small story, and you think why Hinduism ini adalah tarian topeng yang dipakai itu untuk ritual pengambilan hujan di tanah karo. Jadi orang ini memakai pakaian topengnya dan menari. Tapi kalau sekarang sih lebih untuk penyambutan tamu aja seperti ondel-ondel. Oh, kayak ondel-ondel hajatan ya Ya, kak? penyambutan tamu seperti itu. Lagi yang mau ditanyain? Ini sama ya kan? Sama. Ini dia tuh sepasang. Namanya Burda Burdi. Lanjut ke sana. Kalau ini gimana nih? Ini ada orang-orang enak. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini biasanya saya penyebaran agama Islam atau kerajaan dari zaman dahulu. Oh, berarti ini khusus tentang sejarah kerajaan Islam ya kak? Ini Sumatera. Oh enggak, di sini ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa ini Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah sebelah sana. Iya. Ini Bandung. Jawa Barat. Jawa Timur deh. Kak, boleh nanya nggak? Ini kenapa kalau misalkan, kenapa acak begini? Kenapa nggak ngurut-ngurut gitu kayak dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur kan jadi enak gitu. Kenapa bisa mencari?
Iya, soalnya emang di sini kan dia kisahnya ini kalau di atas tuh lebih dominan ke wayang kulit, dan itu juga dari emang masih sama dari kisah Mahabharata atau Ramayana juga, dan kan di sini kan hanya lenong kisah dari tanah Jawa gitu. Berarti tergantung kisahnya ya? Iya, dengan kisahnya gitu. Nah ini kalau di Sumatera ini cuma ada 2 di sini. Ini ada boneka si gale-gale dari tanah Samosir, Sumatera Utara. Pak, mau nanya, itu apa ya Pak? Ya, nah ini kalau fungsinya itu untuk upacara kematian seorang anak laki-laki yang tidak mempunyai keturunan. Gitu. Nah ini di situ tuh ada kuda-kuda dan di sini ada topeng nih. Dia itu dimainkan secara bersamaan itu untuk fungsinya untuk menghibur orang-orang yang meninggalkan. Tapi ini juga ada yang bilang banyak versi kalau misalnya ini tuh menggambarkan arwah yang naik surga. Memangnya bisa ada tradisi seperti itu? Ada yang Awalnya yang tahu nggak? Iya, awalnya tuh jadi di Samosir ini, Pulau Samosir ada raja, namanya itu Raja Rahat, mempunyai anak namanya Manggaleh. Manggaleh itu dia mempunyai, Manggaleh itu dia ikut perang dan mati dalam perangnya itu. Dan sehingga dia jasadnya tidak ditemukan, dan habis mendengar kabar itu ayahnya sakit, jatuh sakit, dan kata tabib yang ada di Samosir situ, dia bilang bahwa ayahnya ini rindu sama anaknya Manggaleh. Dibuatlah boneka ini. Nah setelah ayahnya memainkan boneka ini tuh ayahnya sembuh. Nah, jadi sekarang diasosiasikan sebagai upacara kematian. Oh, dan berarti awalnya begitu ya Kak? Iya, awalnya ini. Ada yang mau tanya lagi? Di sini selain di sini ada lagi nggak Kak? Ada lagi, kita masih ada ke atas. Oh iya deh yuk. Kita lanjut ke atas lagi guys. Kita lanjut ke atas lagi. Double vlog. Biar Ntar gue yang deh. ya. Ini ada wayang golek dari Betawi. Wayang golek itu nggak hanya ada di Sunda, tapi Betawi pun ada. Tapi kisahnya itu tentang lenong, mitos, dan dari tanah Betawi. Yang dibuat itu oleh Kitizar Purbaya pada tahun 2003. Nah di sini ada kisah si manis jembatan Ancol, Ya. Tahu. si Pitung, sama si Jampang. Ada yang mau tanyain? Kak, kok bisa si manis jembatan Ancol bisa dijadiin kayak gini Kak? Jadi memang di sini tuh wayangnya kan Betawi ini kan nggak punya kisah. Kan kalau misalnya wayang golek dari Sunda itu kan biasanya Ramayana. Nah, punya sejarah dan filosofinya. iya, nah di sini tuh lebih untuk menceritakan legenda dan mitos dari tanah Betawi. Oh berarti Betawi yang paling unggulnya itu kayak mitos gitu ya Kak? Iya, cerita rakyat. Cerita rakyatnya ada begitu. Cerita rakyat. Langsung naik ke atas aja. Kalau misalnya di setiap ini tuh dari kisah Mahabharata. Ini karya Kim Susmono yang menceritakan tentang perang Bharatayuda. Ini dari sisi Arjuna, ini dari sisi Pandawa. Dari sisi Adipati Karna. Pandawa Mereka kayak gambar ini kayak lagi perang gitu. Iya betul, ini ada perang antar saudara yang merebutkan kerajaan Hastina. Kalau misalnya di wayang ini nih ada lambang api, itu menggambarkan peperangan. Berarti ini makna dari lukisan ini merebutkan kekuasaan kerajaan ya Pak? Iya betul. Terus di sini akhir dari perang ini adalah Arjuna memanah panah Adipati Karna, panah Pasopati ke lehernya Adipati Karna sehingga leher Adipati Karna putus. Oh, Seperti itu. kalau ini gimana nih Kak? Nih, lukisan kaca dari Cirebon, karya Rastiska. Di sini tuh ada Panakawan 9, di situ ada Pandawa 5. Nah, Panakawan 9 di sini tuh kan taunya Panakawan 5 4 ya? Iya. Nah, di sini tuh sebelah itu menggambarkan Wali Songo. Oh iya. Dari agama Islam.
seperti itu. Ini namanya apa Kak? Ini Pademangan 9 ada semar, cepot, dawala, gareng dan lain-lain. Kalau Pandawa 5 ini ada terdiri dari Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada topeng dari Yogyakarta. Topeng ini sama di sana juga dari Yogyakarta. Topeng di sini itu untuk pagelaran wayang. Pagelaran wayang dibagi lagi jadi dua, pagelaran wayang dan pagelaran orang. Nah, orang lagi dibagi jadi dua, orang yang berias dan orang yang memakai topeng. Kalau orang yang berias itu dia berbicara dan berlaganya itu seperti wayang asli. Tetapi kalau yang memakai topeng ini dia hanya berlaga seperti wayang dan dalang yang berbicara. Gitu. Soalnya karena ini tuh cara pakai topengnya digigit, jadi yang memakai topeng ini nggak bisa bicara. Kak, ini yang main topeng ini nggak cuma laki-laki doang, tapi wanita Enggak, juga ada. sesuai dengan ininya aja. Tokohnya pakai topeng begini ada tariannya nggak sih? Ya biasanya ada tari. Ini juga bisa buat nari, bisa juga buat pagelaran orang gitu. Kan tokoh-tokoh wayang nggak hanya ada wanita, laki-laki saja, tapi wanita juga ada. Gitu. Ini kalau mau boleh tanya nih, Ya. kalau nanti pas ada pertunjukan tarian itu bisa untuk momen upacara, kematian atau pemudahan gitu? Ya sesuai dengan tariannya sih. Kalau misalnya emang tarian dengan tokoh Separtaji ini kan wanita, atau dia nanti buat penyambutan tamu atau pengisi acara, sama aja nggak ada filosofi atau apapun itu. Ini hanya dimainkan buat penyambutan aja. Enggak, bisa kan bisa buat penyambutan, nari sesuai dengan acaranya aja. Tergantung tariannya nih, misalkan kayak gue nih mau nunjukin nari, nah ya udah pakai topeng ini. Gitu. Kalau misalnya sesuai dengan tariannya sih, tarian itu bisa pakai topeng atau enggak gitu. Saya juga kurang ngerti kalau nari. Nah di sini ada detail dari aksesoris wayang kulit. Dari sini tuh pembuatan wayang kulit itu memakan waktu 20 hingga 30 hari untuk profesionalnya. Ya kalau kita ya kayak ini ya. Nah terus di sini apalagi dia raja, dia detailnya itu paling lengkap dan lebih rumit. Detail kurang lebih di sini tuh ada 60 detail. Banyak juga ya biasanya. Makanya wayang kulit itu mahal. Ini kalau boleh tahu ini raja apa ya? Ini Raja Baladewa. Dari daerah mana? Dari kerajaan Mandura. Ya dia adik kandungnya Kresna atau kakak kandungnya gitu. Nggak salah sih. Oke, kita lanjut. Situ ada wayang kulit dari Banjarmasin. Ya. Jadi wayang kulit itu nggak hanya ada di Pulau Jawa, tapi berbagai daerah di Indonesia pun ada. Yang berbeda itu yang fisik, bentuknya sama sih, warnanya, sejarahnya nggak masih sama, kan kisahnya masih Ramayana atau Mahabharata. Jadi fisiknya juga dia lebih kecil daripada yang di Jawa. Ya, hanya daerah-daerah tertentu aja. Oke, kita lanjut. Ini ada wayang kulit dari Cirebon. Ini ada tokoh Yudhistira, dan ini ada Prabu Kresa. Mereka berdua ini mempunyai ajian Balasewu. Jadi mereka berdua ketika dapat berubah menjadi raksasa besar seperti ini. Ini dalam bentuk raksasa. Ya ada wayang dari Surakarta koleksi tahun 2010. Ini ada tokoh barisan raksasa begal hutan dalam kisah Mahabharata. Mereka ada tokoh antagonis. Oke, kita lanjut. Situ ada wayang kardus. Tokohnya Brahmana dan Rahwana. Ini dari kardus wayangnya. Nah, Rahwana di sini itu menggambarkan dasa muka. Dasa itu 10, muka itu muka. Jadi dia dapat mempunyai 10 muka atau berubah tokoh gitu, berubah menjadi 10 muka. Oke, lanjut. Ada wayang kulit dari Surakarta. Nah, ini juga detailnya lebih bagus ya. Kelihatan indah banget sih. Nah di sini tuh wayang kulit di sini tuh menggunakan kulit kerbau asli dan gapita itu menggunakan tanduk kerbau. Oh, ini dari kulit hewan berarti ya? Iya dari kulit hewan. Bisa juga sih dari kulit sapi ataupun kambing, tetapi kalau misalnya di Jawa itu dominan menggunakan kulit kerbau karena memang kulit kerbau itu tebal dan juga serta tahan lama. Gitu. Dan dari
Betawi. Kelihatan dia warnanya lebih matte dan bab kita itu menggunakan kayu. Ya karena kan Betawi kan cuma yang warna yang mencolok, yang kayak kita heboh ya, heboh-heboh yang pink gitu. Dari segi tariannya aja memang musiknya heboh banget. Ya udah Pak, lanjut aja. Ya lanjut. Sosial yang kedua. Yang di atas ini ada keturunan para dewa, yang di kedua ini kisah Ramayana dan dua dari kisah Mahabharata. Ini adalah taktumnya dalam pagelaran wayang. Jadi kalau wayang itu kalau mau dimainkan di setiap daerah dimanapun gitu, saya tetap sama, tokohnya tetap sama dan sifatnya juga masih sama. Jadi nggak akan berubah dia. Saya tokoh Batak Kalsak dari berbagai daerah. Ada Bali, Banjarmasin, Banyumas, Mojokerto, Betawi, Ciamis, Cirebon, Surakarta. Campur dari berbagai daerah. Jadi ini kita menunjukkan di sini tuh ada pun perbedaan dan persamaannya. Persamaannya itu kalau Batak kaca rambutnya digulung, mempunyai peraba atau sayap, dan kakinya melangkah atau jangkar. Dan kisahnya itu masih sama, tokohnya, sifatnya, dia akan Superman Indonesia yang terkenal dengan otot kawat tulang besi gitu. Kalau perbedaan itu biasa dari segi warnanya, jadi mengikuti budaya dan tradisinya masing-masing di setiap daerah. Fisiknya lebih kecil, ada yang lebih gede, ya, dari Jawa. Dia tuh dulu dimainkan itu untuk menyuarakan semangat rakyat. Jadi kan dulu tuh pada zaman revolusi Indonesia belum bersatu tuh, belum ada mana Pulau Jawa, mana ini yang kan masih pecah. Nah dimainkan ini tuh untuk menyuarakan semangat. Nah ini juga sempat disita oleh Belanda. Karena tuh kalau Belanda itu nggak suka sesuatu barang atau apapun yang menyatukan Indonesia. Nah ini jadi disita dan pernah ditaruh di Amsterdam, Belanda. Dan sekarang kita berhasil dipinjamkan selama waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau misalnya Belanda mau mengambil ulang ini nih, kita harus kasih. Memangnya yang buat ini Belanda ya? Enggak, ini Raden Mas Said buat Pujangga dari Keraton Surakarta, tapi karena sempat disita oleh Belanda dan menjadi milik Belanda. Ya, kita kalau dari sisi Belanda, dari sisi Indonesia. Ini kalau boleh tahu ini ceritanya itu setelah proklamasi ya Pak? Sebelum kayaknya sih. Oh sebelum. Ini 1947 Pak, revolusi. Oh, udah berarti. Iya, ini wayang. Nah di sebelah kiri ini ada wayang kaper. Wayang kaper ini ukuran paling kecil wayang yang itu untuk anak-anak yang ingin belajar wayang. Oh, ya jadi Udah mewariskan ya Kak? Iya betul, kita kan sebagai anak muda harus mewariskan ya budayanya. Betul. Nah, kalau misalnya wayang pagelaran wayang itu memainkan itu makan waktu 9 jam nonstop. Jadi nggak mungkin kalau anak-anak langsung pakai yang besar seperti itu. Nah ya sih. Nah itu tahap lebih besarnya lagi namanya Udang Kencana. Barulah tahap yang besar namanya wayang pedalangan. Ini tuh ada wayang dari Yogyakarta. Ini ada tokoh Pandawa 5, Panakawan 9 dari Surakarta yang dibuat oleh Kimantet Sudarsono. Sama seperti di lukisan yang tadi ya Kak ya? Betul. Ini dari mana Kak? Ini dari Surakarta, karyanya Cimantet Sudarsono atau Kimantet dia. Yang Pernah dengar sih cuman nggak tahu. iya iklan Oskadon Pancan Oye, almarhum dia udah almarhum. Jadi ini karya pertamanya ini ditaruh di sini, disumbangkan ke sini karya pertamanya. Dan ini wayang dari Bali. Bali itu tuh sedikit berbeda. Di sini tuh mulutnya itu ada tali dibuat lebih variatif. Jadi kalau dimainkan, misalnya tokohnya berbicara dia seperti ngomong. Iya betul. Gitu. Ada tokoh Bima dan Gatot Kaca. Ini ada wayang anyaman bambu. Di sini ada tokoh Pandawa tanpa Arjuna. Sini digantikan dengan Kresna.
Ini tuh kalau dimainin agak kaku, tapi bisa juga kalau dimainin kok. Kaku. Iya, soalnya kan anyaman bambu. Lihat tangannya. Kirain berat kak. Ini ada wayang kulit dari Madia, wayang kulit dari Gedok. Kisahnya itu tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Kayak Majapahit. Oh kalau ini khusus kerajaan ya kak ya? Ya kalau misalnya sih kan wayang kreasi, jadi dari mana aja. Biasanya kalau kerajaan. Nah kalau dari ujung sampai ujung ini yang bisa kaca kaligrafi. Ini dari Cirebon. Nah ini kok begini sih kak? Wayangnya? Ya itu namanya wayang mainan. Wayang mainan itu dahulu ada anak-anak yang mengembala dan dia tuh bosannya membuat ini gitu. Gabutnya kayak gitu. Gabutnya gila ya, ini dari bambu. Gila. Ini tuh terbuat dari bahan seadanya, kayak misalnya dari pelepah atau yang buat Ketupat. Ya. Oh dari Yang ketupat kering. iya itu namanya lupa saya. Nah, atau dari rumput gajah gitu, dari yang bahan seadanya aja gitu. Nah mereka itu bermain ini dan menjadi dalang gitu, kayak seangan-angannya dia aja gitu mainkan. Orang dulu gabutnya bermanfaat. Titik. Wah. Manfaat Indonesia. Nah, ini ada wayang sayat. Sayat itu yang dari ya. Di sini ada Wali Songo. Di sini ada 5 doang. Biasanya itu dimainkan ceritanya tentang pesantren gitu, penyebaran agama Islam. Biasanya kan emang dulu kan di pelajaran IPS SMP itu memang dakwah-dakwah wali-wali itu pakai wayang ya kan. Dengan ini ada gininya nih. Iya, itu juga bisa buat dakwah, bisa menceritakan tentang pesantren-pesantren. Kalau ini dari yang di Cina Jawa, jadi ceritanya itu tentang legenda dan mitos dari tanah Cina, tapi menggunakan ceritanya itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, Ini dari Cina, tapi kita cerita enggak, kita ini dari wayang ini dari Jawa, tapi ini ceritanya tentang legenda dan mitos dari tanah Cina. Tapi dari Jawa. Nah, di sini tuh juga unik wayangnya, dia bisa berubah bajunya, kepalanya ini bisa dicopot, dituker gitu. Ya, ini ada sekat di sini. Bisa sih kak? Padahal nyambung pak. Disekat ini kan ada iketan. Benang ada benang. Oh, ada benang. Oh dengan ini. Iya. Gitu. Keren juga. Lanjut, nah kalau di situ versi besarnya wayang mainan. Ini versi besarnya. Insya Allah. Bahan mulu. Ini kok ada ini sih kak? Unyil. Kok unyil bisa di sini sih kak? Iya, unyil itu sumbangan dari Pak Raden. Ini Pak Raden ini nama aslinya itu Dr. Agus Suyadi. Nah, tampilannya mirip seperti Pak Raden. Ini sumbangannya langsung dari beliau yang waktu ada di TVRI. Kan di tas tuh. Kan di sana. Ada yang mau nanyain? Gak ada. Dari wayang putih, dari ada. ini kotak dari berbagai daerah di Indonesia. Masih sama tadi fungsinya, ada orang-orang atau suasana. Juga melanjut ini kan, ini termasuk gamelan paling tua juga. Tahun 1870. Dari Jawa sih biasanya. Ini ada wayang beber. Ini dari Pacitan, Jawa Timur. Wayang ini wayang pertama kali di Indonesia sebelum adanya wayang kulit dan wayang kulit lain. Jadi itu awalnya lukisan dulu ya? Ya begini, nah terus dimainkannya itu caranya dibeberkan dan ditunjuk satu-satu. Jadi kalau satu gulungan itu total ada di sini ada 2 adegan, adegan 1, adegan 2.
ditanyain? Udah sih kau udah jelas. Di sini ada display pembuatan terbuat dari kayu akasiya. Dibentuk badannya, kepalanya, diwarnain dan dipakai baju. Nah ini grafitnya dari sambil bawah asli, dipotong, dipanaskan, dibentuk, baru dididikkan lagi. Nah ini untuk wayang kulitnya. Kulitnya pertama dikerik dulu ya, pasti bulunya, dan dikeringkan, disketsa, dipahat seperti ini, baru diwarnain dengan ini. Dulu tuh biasanya kalau sebelum ada pewarna akrilik, pewarna cat, pewarnanya, dia tuh menggunakan bahan seadanya ya, tumbuh-tumbuhan warna seadanya gitu, dari daun. Ada yang kurang? Sampai di sini perjalanan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ana, datang lagi ya, terima kasih. Sukses tugasnya. Sekian perjalanan kami. Kami akhiri sampai di sini. Dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.